hindari untuk menggunakan kalimat-kalimat yang merendahkan anak. Pokoknya harus begini. Iya. Aku langsung tertolong. Tidak ada orang tua sempurna. Itu yang dia. ada adalah orang tua yang mau belajar. I see. Makanya kenapa kalaupun anaknya nanti gagal salah ya nggak apa-apa. Jadi anak salah dan gagal belum tentu kita juga gagal jadi orang tua kan. Anaknya juga salah gagal belum tentu dia juga gagal jadi manusia kan. Kata-kata yang tadi powerful banget loh buat saya. Kasus bullying berawal dari rumah. Betul. Emang iya. Hai Lovely People semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Kalau saya jujur akhir-akhir ini jadi sering ngerasa sedih, pilu, terus ngerasa kayak aduh kenapa ya ini banyak banget permasalahan bullying yang terjadi di berbagai usia. Enggak, itu anak kecil masih sekolah SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai dunia kerja pun kok masih banyak banget ya terjadi bullying di sekitar kita. Meskipun awareness ini udah mulai digaungkan di mana-mana gitu ya, anti bullying, tapi nyatanya sampai kita tuh sampai jenuh sendiri nggak sih ngedenger aduh baca berita ini bullying lagi. What's really happening sih di balik semua ini gitu. Nah makanya pengen banget ngobrol-ngobrol sama seorang psikolog keluarga gitu yang udah jadi andalan banyak teman-teman semuanya di sosial media juga. Dan sudah sering banget membahas tentang isu-isu permasalahan bullying, keluarga, anak gitu ya. Sudah hadir bersama kita. Kita manggilnya Mbak Ayang Irma, yang ternyata Ayang itu sebenarnya kayak bahasa panggilan iya. ya. Tapi tetap saya manggilnya Mbak Ayang Iya Irma dong. ya. Irma Gustiana ASPSI, MPSI, psikolog CPC. Panjang ya gelarnya ya Bu. Harus belajar terus ya Mbak. Oh semangat. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Juga sudah diundang kemarin loh. Aduh senang banget, pengen banget emang ngobrolin soal masalah yang saya sebagai orang tua ya, takut banget punya anak-anak kecil yang berada di lingkungan sekolahnya. Kan jadi khawatir ya, apakah ini bisa mengancam keberadaan si bullying ini ada di mana-mana, apakah anak kita termasuk di dalamnya kah atau enggak gitu. Mbak Irma kan sering banget nih ya ngomongin soal ini kasus bullying berawal dari rumah. Betul. Emang iya? Kenapa kok bisa begitu sih? Sebenarnya konteksnya lebih kepada bagaimana keluarga itu membina karakter dan kepribadian anak gitu kan. Jadi kan bullying kan ujungnya sebuah tindakan kekerasan. Karena kalau kita bicara soal kepribadian karakter itu kan memang fondasi awalnya kan dari rumah. Rumah itu kan yang membentuk anak dalam hal tentang kemampuan emosinya, regulasi terutama ya. Terus kemudian tentang kontrol, tentang empati, tentang bagaimana dia bisa berelasi secara sosial. Itu semua asal mulanya dari keluarga. Jadi kalau dari kecil si anak ini terbiasa melihat adegan-adegan keluarga misalnya dengan kekerasan, dia melihat antara ayah dan ibunya, itu juga bisa jadi salah satu inspirasi memori yang mereka bawa. Artinya mereka akan belajar bahwa dalam keluarga it's okay, nggak apa-apa loh ada kekerasan, mau itu verbal, kemudian secara mental, finansial, sampai yang fisik. Dan sekarang kan juga ke digital ya. Nah kemudian kalau mereka nggak diajarkan juga regulasi emosi nih, gimana caranya mengelola emosi, menahan, lalu kemudian menyampaikan dengan benar, memvalidasi dengan tepat ya, itu akhirnya mereka nggak punya keterampilan Mbak Risa. Jadi ini kan sebuah life skill. Jadi ketika dia nggak punya kemampuan dan pemahaman itu, artinya secara pribadi, karakternya, dia nggak punya modalitas kalau nanti dia ketemu orang lain di lingkungan sosial, ada sebuah kesalahan, atau misalnya ada sesuatu hal, dia nggak tahu, ini tuh nggak boleh loh, mukul orang tuh nggak boleh loh, menghina orang tuh nggak boleh loh, ngelecehin orang tuh nggak boleh, karena dia nggak punya memori itu kan dalam ingatannya, gitu. Tapi bukannya mostly orang yang emang bullying itu sengaja ya? Dia tahu gitu, dia aware gitu dengan tindakan dia. Ya. Dan rata-rata memang dari cerita-ceritanya mereka yang melakukan itu memang empatinya kurang. Empati itu kan basicnya dari keluarga ya, bagaimana dia itu tahu bahwa merasakan tentang apa yang orang lain rasakan dan
bagaimana saya feedbacknya. Nah, kalau di dalam keluarga nggak pernah tuh misalnya ada pembicaraan tentang Kak, kamu hari ini apa perasaannya? Boleh nggak cerita? Hari ini kamu berat atau enggak? Anak ini nggak tahu bahwa perasaan itu boleh didiskusikan. Boleh untuk dinilai dalam arti kondisi, oke, ini nggak apa-apa loh kalau kita diskusikan gitu kan. Dan kemudian satu lagi yang sering banget aku ketemu nih adalah anak-anak yang kurang kasih sayang. Jadi kayak dia punya wadah cinta di dalam keluarga, di dirinya itu dia nggak dapat. Akhirnya manifestasinya dia carilah itu di luar, validasi di luar sana untuk membuktikan bahwa dia existing di dunia ini. Itu yang banyak terjadi. Ya, akhirnya dia mengambil posisi jadi yang dominan, betul. gitu. Karena di Mencari rumah sosok siapa yang lemah. betul, karena di rumah dia tidak tervalidasi dan lain sebagainya. Plus ditambah nih kalau sekarang digitalisasi sih. Jadi ada beberapa anak dan juga dewasa gitu ya, karena terbiasa dengan konten-konten kekerasan, akhirnya dalam kepalanya dia, pikirannya dia bahwa itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia jadi kebal, Mbak Risa. Oh gitu. Iya, dia jadi kebal karena dia sudah melihat itu intensitasnya dari kekerasan yang paling ringan sampai yang terberat pun itu dianggap sesuatu yang sangat biasa. Batasannya apa tuh? Kayak misalnya main game gitu juga bisa? Main game yang dalamnya kontennya adalah kekerasan dengan durasi panjang, berulang-ulang. Akhirnya kan di dalam kepala itu diputar terus kan, rekaman-rekaman adegan yang dia pernah lihat. Belum lagi misalnya mungkin kata-kata yang negatif muncul di situ kan. Nah itu kan diresapi sama anak-anak. Kemudian remaja terutama, dan itu bisa terbawa sampai dia dewasa. Gitu. Yang membedakan seseorang tuh bisa, oh ini saya dulu nggak ngalamin itu, nggak apa-apa kok, saya nggak jadi pembuli nih gitu. Tertarik jadi bully. Tapi ada anak-anak yang terus jadi bully gitu. Peran orang tua sebenarnya. Gitu. Benar. Jadi ada beberapa anak yang memang musik basicnya dia spontan. Terus dia bisa aja tiba-tiba mungkin dorong, mukul gitu ya, karena energinya terlalu besar. Kalau itu dibiarkan, dia bisa jadi pelaku. Kalau dia di dalam rumah dibiarkan keluarganya, nggak apa-apa kayak nggak gitu. apa-apa, iya udah gitu ya. Dia nggak diinformasikan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, tidak sopan, tidak respect, ya kan. Ini berbahaya. Nah itu yang biasanya. Jadi kalau orang tuanya langsung kasih intervensi, dia punya memori. Oh ini adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak boleh dilakukan. Oh gitu. Gitu. Tapi memang banyak orang yang ngerasa kayak saya sayang banget sama anak saya gitu. Atau ada kata-kata kan banyak yang mengasumsikan jangan berkata tidak kepada anak. Betul. Akhirnya jadi salah nih, nggak boleh ngasih tahu enggak dong ke anak. Nah itu gimana Mbak? Sebenarnya lebih kepada konteksnya sih. Jadi misalnya gini, kalau itu adalah sesuatu yang membahayakan keamanan dan keselamatan dia dan juga mungkin orang lain, maka konteks tidak itu memang harus dikeluarkan. Harus ya? Betul. Karena kan konteksnya membentuk perilaku yang positif sebenarnya. Ya, kalau misalnya gini, tidak memukul atau jangan memukul, ya itu benar-benar ya jangan mukul gitu kan. Apalagi kalau itu adalah tindakan yang memang nyakitin orang lain. Jadi lebih kepada penggunaan konteks itu untuk membentuk perilaku yang mana gitu. Jadi kalau dari kecil-kecil kan kita usahakan terus ya menggunakan kalimat-kalimat positif ya. Tapi once itu sudah ke arah yang membahayakan, memang konteks tidak itu memang harus muncul. Dan harus langsung? Ya, dengan cara yang artinya gini, kalau dengan membentak kadang-kadang itu konten nasihatnya nggak masuk, malah kepental duluan gitu. Jadi orang tua PR-nya berat banget sih gitu. Jadi harus tahu pendekatan yang tepat. Setiap anak bisa berbeda. Betul. Ada alarmnya nggak sih nih anak jangan-jangan pembuli nih atau korban bully nih gitu? Orang tua bisa ngelihat nggak sih? Ya, jadi sebenarnya kalau terjadi sesuatu hal sama anak, ini kita bicara dulu sebagai korban ya. Kalau dia sebagai korban itu seringkali dalam hal perilaku terjadi perubahan yang cukup signifikan. Itu kurang lebih time bound-nya 2 pekan. Jadi kalau 2 pekan berturut-turut ada perubahan perilaku, misalnya ini anak nih biasanya pulang sekolah wajahnya ekspresinya happy, terus dia naruh barangnya itu juga senang hatinya, nggak dilempar, nggak ditendang. Nah tapi kok akhir-akhir ini muncul ya perubahan itu. Terus kemudian demotivasi ke sekolah, karena mostly kebanyakan kan aktivitas bullying kan di sekolah ya. Terus kemudian kualitas tidurnya menurun.
seringkali kalau beberapa klienku itu malam itu sulit tidur atau dia kebangun karena ternyata mimpi buruk dan gelisah. Itu banyak terjadi. Terus kemudian ada juga yang nafsu makannya berkurang. Jadi nggak punya selera makan gitu ya. Terus kemudian mengisolasi diri. Dia nggak mau ketemu sama orang karena dia terluka ya secara sisi mentalnya gitu ya. Mungkin dia dilecehkan, mungkin dia dikata-katain. Nah itu yang orang tua mesti concern. Walaupun itu belum tentu bullying sebenarnya. Mungkin ada yang lain ya. Tapi itu bisa jadi beberapa tanda bahwa ini anak sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Kalau yang pelaku kebanyakan itu ciri-cirinya ketika dia berada dalam lingkungan sosial, entah dia sama adenya, sama keluarganya, muncul rasa ingin dominasinya. Nggak mau ngalah gitu kan, apalagi dengan perilaku-perilaku yang mungkin dia ya kelihatan lah aktivitas fisiknya ya mendorong, menendang. Nah itu harus checklist hati-hati karena kalau itu tidak diintervensi kemungkinan besar dia bisa jadi pelaku di luar rumah atau ya di dalam rumah itu sendiri bisa gitu. Iya. Terus langkah apa nih yang harus dilakukan sama orang tua sendiri begitu tahu oh nih jangan-jangan ciri-cirinya begini nih. Ya, orang tua tuh harus proaktif sih Mbak Reisa. Artinya ketika dia melihat bahwa ini ada perilaku yang tidak tepat, maka harus segera diberikan intervensi berupa nasihat, pasti gitu ya. Kemudian nasihat pun juga harus bijaksana karena seringnya nasihat diberikan tapi kita negatif dalam prosesnya. Misalnya kita bentak-bentak, marah-marah gitu kan, menghakimi, ngejudge, melabel anak kita. Kontennya nggak masuk jadinya. Bahwa itu tidak boleh dia lakukan, bahwa kamu sama adik harus saling menghormati, sama teman harus saling menghormati. Itu nggak masuk, karena yang diingat sama anak lebih kepada marah-marahnya kita. Jadi orang tua harus hati-hati di situ. Terus kemudian kalau aku selalu meminta orang tua untuk one on one, special time tuh Mbak Reisa. Jadi kamu bisa nggak cerita ada apa? Ini ada data misalnya gitu ya, mama lihat kamu A, B, C, D. Nah itu ada data valid yang kita sampaikan ke anak. Kemudian reflektif. Kalau anak yang sudah lebih besar, kita reflektif. Misalnya gini, biasanya umur 8 tahun ke atas sudah bisa ya. Misalnya gini, mama dengar kamu misalnya melukai temanmu, ya kan, berkata kasar. Menurut kamu bagaimana gitu kan? Kalau kamu ada di posisi dia, apa rasanya? Itu reflektif. Jadi meminta anak untuk berpikir bahwa oh ini tuh emang gak bisa ya, rasanya tuh juga nyebelin kalau digituin gitu. Kalau udah yang lebih besar. Jadi kalau yang lebih kecil, yang balita, SD, lebih banyak kita mau validasi, terus kemudian memahami kenapa dia melakukan itu, terus kemudian mengoreksi perilakunya. Sebelum koreksi, connect dulu. Karena seringkali ketika kita ngomong sama anak, kita belum connect sebenarnya, kita sudah langsung kasih nasihat. Nah, itu yang justru nggak ampuh lah untuk memperbaiki perilaku. Koneksi itu sih ya. Koneksi itu kan terjalinnya nggak tiba-tiba ya. Betul. Nah itu kan harus dibangun dengan kepercayaan, anak itu merasa nyaman gitu. Ada tips nggak Mbak yang buat orang tua gitu ya? Sebenarnya sih membangun koneksi terutama nih untuk orang tua yang sibuk bekerja. Buat orang tua yang tinggalnya beda nih sama anak. Anak disekolahin di luar kota yang berbeda sama dia. Di asrama gitu ya. Atau banyaknya yang sudah di mahasiswa nih ya kan itu udah dispatch banget cerita juga pas pulang kampung lebaran misalnya gitu kan. Nah itu sebaiknya seperti apa ya? Jadi sebetulnya kalau kita sama anak-anak berusaha untuk connect itu dari kecil, untuk membuat dia connect ini kan artinya nanti nyambung ya, intinya kan begitu ya. Koneksi itu dibangun berdasarkan pertama trust. Ini kita milestone-nya kita mundur dikit. Anak lahir pertama kan yang dia belajar adalah trust kan, gitu kan. Jadi intinya anak itu harus tahu dulu ketika sama orang tuanya dia tuh nggak dijudge. Nggak di label, nggak dihakimin ya kan, itu perasaan itu muncul. Terus kemudian dia artinya merasa aman ya. Terus kemudian berikutnya adalah dia nyaman. Jadi kalau dia duduk itu energi kita tuh terasa loh sama dia. Kalau mamanya, papanya ini orangnya lovely people, welcome atau enggak, welcome apa enggak, positif apa enggak, karena energi itu kan nular ya Mbak Reisa. Jadi itu yang harus dibangun. Terus kemudian memvalidasi perasaan. Kita validasi itu
misalnya gini, anaknya melakukan sesuatu, ya kan, salah kan perilakunya, misalnya dia dorong adiknya, itu kan salah, Ya. ya kan. Kita ngobrol sama dia, misalnya, Kak, kamu tadi dorong adik, gitu kan. Apa perasaanmu sebenarnya, gitu kan. Iya, aku kesel, gitu ya. Lalu kemudian kita bilang validasi, oke, mama paham kamu kesal sama adik, tetapi perilaku kamu tidak dibenarkan. Jadi kita memisahkan antara emosinya sama perilaku. Jadi kalau perilaku salah ya salah, tapi validasi rasanya, emosinya benar. Tetap harus Ya, nih. dicari bahwa oke, kamu marah, ya kan, ibu tahu kamu marah, tetapi nendang mainan itu tidak benar. Atau marah-marah sama ibu, maki-maki ibu, misalnya ini anak remaja ya, itu tidak sopan, gitu. Itu harus jadi dipisahkan bahwa emosinya benar, tapi perilakunya salah. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Itu connect juga seperti itu. Lalu kemudian berusaha untuk bisa hadir lah, gitu ya. Walaupun anaknya jauh, hatinya tuh tetap nyambung sama anaknya. Nah, itu dibangun dari komunikasi, ya. Komunikasi yang paling dianjurkan adalah bertanya tentang perasaan sih sebenarnya. Gitu. Betul. Misalnya pertanyaan-pertanyaannya Ya, simpelnya kamu kayak apa? perasaannya gimana? Ada yang berat nggak minggu ini? Ada yang ingin kamu ceritakan? Contohnya kalau anak-anak yang di asrama kan mereka mungkin Bisa teleponnya sih seminggu sekali, ya tentang kan? handphone, ya. Minggu ini ada yang berat tidak? Ya nggak apa-apa sih Bu, aku biasa-biasa aja. Oke, kalau biasa-biasa aja gitu. Tapi kan kita harus punya kepekaan, Mbak Reza. Anak kita Nadanya kan sering beda. banget bilang nggak apa-apa, tapi Iya. apa-apa gitu kan. Kita yakinkan lagi gitu ya, walaupun sekarang mama jauh, kalau misalnya ada apa-apa kamu tetap boleh cerita dan mama siap mendengarkan. Jadi keyakinan-keyakinan itu yang membuat dia terasa terkoneksi walaupun dia jauh. Apalagi kalau dia dekat gitu. Tambah dia sama love language yang lain. Benar-benar. Gitu. Memang kalau jadi orang tua tuh sering nganggap anak tuh soalnya anak-anak ya. Betul. Jadi kita lebih superior gitu Iya, rasanya jadi benar. orang Dominan tua. gitu Dominan kan. kan. Jadi anak tuh ya dengerin kita gitu. Ya. Betul. Padahal sebenarnya kita yang harus dengerin mereka ya. Betul. Harus mendengarkannya tuh banyak loh Mbak Reza. Mendengarkan tuh bukan berarti dia bersuara saja. Kita mendengarkan perilakunya. Karena kadang-kadang dari tampilan perilaku yang dia tunjukkan itu ada kebutuhan secara psikologis gitu. Jadi mendengarnya secara utuh sih, itu tugas kita sebagai orang tua. Agak bingung ya. Kalau untuk parenting yang mungkin kita sering nggak sadar gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri yang bisa merusak karakter anak ini gitu? Dalam hal parenting. Parenting banyak sih. Yang pertama udah pasti orang tua yang suka nge-label anaknya. Misalnya kayak kamu nakal, malas. ya kamu malas, kamu nakal gitu kan. Ya ibunya menambahkan informasi buat otak anak itu kalau dia malas. Betul. Karena kan otak bekerja berdasarkan apa yang dia yakini kan. Iya yang sih. kalau disuarakan dia bilang kalau kamu malas ya Gitu jadinya. otaknya akan mencari jalan untuk males kan. Aduh. Gitu ya. Jadi makanya orang tua yang labeling itu enggak banget. Orang tua yang toksik Misalnya. ya merasa dirinya paling benar, anak nggak bisa bersuara, berpendapat ya, itu toksik. Yang ketiga toxic positivity. Artinya? Maksudnya ingin memotivasi tapi melemahkan. Contoh ya misalnya dia sibling nih, ada adiknya, dia bilang gitu ya, lihat tuh kayak adik kamu kan semangat banget belajarnya. Maksudnya sih pengen menyemangati kakaknya, tapi dia melemahkan karena dia jadi compare itu toxic positivity. Terus kemudian orang tua yang memang mengasuh dengan kekerasan sih. Apapun jenis kekerasan, yang misalnya gini, Mbak Ayang kan saya cuma bentak-bentak doang gitu kan, itu kan nggak fisik. Tapi itu masuknya ranah kekerasan verbal loh. Kan? Mau apapun namanya itu kekerasan. Karena ada aspek emosional, batin yang bisa terluka. Begitu. Intinya kalau melukai berarti udah ada kekerasan di situ. Betul. Berbicara mulai dari rumah nih kita sebagai orang tua gitu ya. Tentu kan pembekalan kita nggak ada nih ya untuk jadi orang tua. Nggak pernah ada pelajarannya. Nggak ada sekolahnya juga ada sekolahnya gitu ya. Dan tentu setiap keluarga punya value yang beda-beda. Betul. Gimana caranya dengan berbagai macam value yang ada gitu ya dan kebiasaan keluarga, apa sih garis besarnya supaya anak kita itu punya harga diri gitu, punya ketahanan emosional gitu, supaya nggak rentan jadi korban bullying? Kalau kita bicara soal jadi korban, pelaku atau aspek lain gitu ya, memang basic banget adalah bagaimana orang tua ini bisa
mengajarkan anak tentang regulasi emosi. Regulasi Ya, emosi regulasi intinya. emosi itu basic konsep banget, karena kan kita manusia udah pasti bekal emosi kan, akal sama emosi kan. Oke. Nah ini kalau dia nggak bekerja sinkron udah pasti akan ada yang lebih dominan kan. Iya. Intinya regulasi emosi itu pertama kali adalah mengajarkan anak untuk kenal emosinya. Ini Gitu. emotional intelligence itu ya? Iya, emotional intelligence nanti jadi maturity secara emosional juga kan. Jadi kalau cerdas emosi dia jadi mateng kan. Jadi kenal dulu sama emosinya. Emosi itu kan basic ya Mbak Risa. Jadi kayak marah, sedih, takut ya, itu adalah emosi-emosi basic yang dia harus tahu. Jadi kalau dia bentak-bentak adiknya misalnya, teriak-teriak, kita harus menangkap itu sebagai pembelajaran. Jadi kayak golden moment lah gitu kan. Ibu lihat kakak teriak-teriak, kakak marah, itu kan. Jadi ada label di situ, oh ini namanya marah gitu kan. Lalu kemudian baru masuk ke perasaan, karena emosi sama perasaan dua hal yang berbeda kan. Gitu ya. Gitu. Kalau perasaan tuh biasanya lebih lama, karena mungkin kenapa dia marah-marah, tersinggung soalnya sama adik, itu kan lama. Nah harus diintervensi. Terus kemudian setelah dia kenal, dia juga harus aware. Ya oke, emosi ini ada di dalam tubuh, terus kemudian apa yang harus dia lakukan. Yang berikutnya adalah amati dulu. Amati itu apa sih? Amati apa nih, dia nafasnya jadi pendek-pendek, terus kayak tangannya mungkin jadinya pengen mengepal, atau mungkin dia geram. Nah itu dia harus aware juga. Jadi kamu kalau saat marah, apa yang terjadi sama tubuh kamu gitu. Aku pengen mukul gitu kan, aku kesel banget gitu kan. Lalu kemudian breathing, ajarkan untuk bernafas gitu. Jadi bernafas, tarik nafas, buang nafas, itu dari balita udah bisa diajarin loh. Itu pun sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Orang kenapa gampang marah itu kan karena tadi kontrolnya salah satunya bagaimana nafasnya dia kan. Jadi kakak kalau marah kesel sama adik, tarik nafas yuk, itu dari balita udah bisa diajarin gitu. Kayak aku di setting klinis pada beberapa kasus ya ngajarinnya begitu basicnya. Baru terakhir kita strategi manajemen yang lain ya, emosi yang lain, misalnya dia olahraga, atau misalnya kakak kalau pengen teriak itu ada bantal, silakan dekap bantalnya, teriak di situ. Nah tatanan kayak begini kalau latihannya terus menerus dia jadi tahu mekanisme coping dia kalau lagi ada masalah, itu nggak nyakitin orang lain atau diri sendiri sih. Gitu. Iya, seremnya sih kalau yang nyakitin diri sendiri juga, makin banyak Itu juga sih makin kasusnya. makin banyak. Pernah juga deh saya tahu Mbak Ayang kan sempat bahas juga, anak tuh memang harus dilihat sebagai satu individu gitu ya. Betul. Bahwa dia tuh bukan kayak project dari orang tuanya gitu. Benar, memang bukan project. Bukan project. Maksudnya kan kita sebagai orang tua biasanya pengennya kan mendorong potensi yang ada di anak gitu. Benar. Jadinya kan kita kayak, iya saya mau ya kamu jadi anak sukses gitu kan. Iya kan pengennya maksudnya positif. Betul. Karena seringkali ya kalau ketemu gitu ya dengan keluarga-keluarga, seringkali itu adalah ego orang tua yang lama, terus kemudian dia transfer tuh ke anaknya. Jadi ini tentang ego orang tua yang ya tadi gitu, ingin dianggap sebagai orang tua yang berhasil. Iya. Ya itu kan itu ego ya? Itu ego gitu ya. Karena gitu ada ya? keinginan untuk itu, seringkali kita jadi nggak mindful Mbak Reza. Pada saat kita ngasuh, kita penuh tekanan ke dia. Karena ada di balik ini tuh adalah, ini anak harus berhasil supaya kamu sukses. Sekarang dilihat lagi klaster suksesnya. Suksesnya orang tua apa suksesnya anak ini sendiri. Karena kan kita lebih kepada mengarahkan dia. Makanya kan namanya membersamai kan. Kita kan menavigasi dia. Navigator kan istilahnya ya paralel dong. Ya, tidak ada yang lebih dulu, siapa yang lebih. Ya mungkin kita pengalaman hidupnya lebih panjang, tetapi anak itu start point-nya adalah bersama-sama dengan kita kan. Jadi itu harus dipisahkan. Kita reflektif nih. Tapi ini juga loh, karena kan kita juga punya standar ya. Pasti, kita punya standar. Which is itu ya nggak apa-apa juga gitu ya. Maksudnya kita sebagai orang tua kita punya list gitu ya. Anak sekolah di sini, ini di sini, nanti dia seperti ini. It's okay, nggak apa-apa. Tapi sekarang kita lihat lagi, apakah anaknya memang butuh itu? Apakah dia senang di situ? Kan balik lagi harus ditanya-tanyain kembali kan. Reflektif aja ke kitanya. Jadi makanya harus jujur nih Mbak Reza, kita ya sebagai orang tua. Ini anak ini harus misalnya ya jadi dokter.
karena memang dia memang passion ya di situ, atau karena masalah saya dulu pengen jadi dokter, saya nggak jadi dokter, atau karena saya dokter dia harus jadi dokter, atau karena jadi dokter itu simbol sukses. Nah itu loh, jadi memaknai masa depan anak tuh juga harus very mindful banget gitu ya, supaya nggak mempengaruhi waktu kita mengasuh, karena apa yang ada di belakang sini itu pasti bisa manifest dengan cara kita mengasuh, dengan tekanan, tuntutan, paksaan, pokoknya harus itulah makanya. Jadi memang ini anak, dia punya hidupnya, ciri khasnya, lalu kita mendampingi dia blooming sesuai dengan dianya gitu. Nah ini gimana caranya kita memanage ekspektasi nih? Nah itu dia. Ini saya sebagai orang tua nih sekarang nanyanya nih. Mengelola ekspektasi itu memang life skill, belajar kan, belajar gitu ya. Maksudnya makanya kan kenapa jargonnya adalah tidak ada orang tua sempurna, Itu yang dia. ada adalah orang tua yang mau belajar. I see. Jadi dulu pernah bikin list gitu kan, saya harus jadi ibu yang A, B, C, gini-gini segala macam. Karena kan ada stigma sosial jadi ibu dan lain sebagainya ya. Itu kan mempengaruhi kita loh. Pasti. Di bawah sadar kita akan mendorong diri dia ke arah sana gitu ya. Jadi pada intinya adalah realistis. Misal, ini kapasitas anaknya sekarang umur usia sekolah. Usia sekolah tuh apa sih sebenarnya? Milestone-nya apa sih sebenarnya? Ya kan? Oke, dia mampu mandiri, bertanggung jawab, yang spesifik di usianya. Jadi ekspektasinya jangan dia, wah pokoknya dia harus mandiri. Pikiran kita tuh dia perfect banget gitu. Nah itu yang karena ada salah. bandingannya Mas. Bener. Kok anak lain bisa sih gitu kan. Nah, karena dia nih menang Olimpiade 100 tahun. Iya. Anak aku enggak. Nah. Itu dia. Apalagi kayak media sosial zaman sekarang kan. Jadi orang tuh channelingnya banyak ke orang-orang yang di layar tampaknya sangat excellent lah dalam proses pengasuhan, lalu mereka mengimitasi tapi belum tentu cocok sebenarnya dengan anaknya gitu kan. Makanya kenapa kalaupun anaknya nanti gagal salah ya nggak apa-apa. Jadi anak salah dan gagal belum tentu kita juga gagal jadi orang tua kan. Anaknya juga salah gagal belum tentu dia juga gagal jadi manusia kan. Itu kan semua udah proses belajar. Harus diingetin sih. Iya. Ini makasih loh Mbak yang Irma mengingatkan itu kata-kata yang tadi powerful banget loh buat saya. Iya. Ya harus ada reminder ya sebagai orang tua. Gitu. Balik lagi nggak ada sekolahnya. Benar. Nggak ada. Ini salah satu ruang belajar ya kan? Iya, ini ruang belajar, benar. Ada lagi yang sering muncul di rumah gitu ya, sebagai orang tua pengennya nasehat gitu kan. Betul. Udah kasih nasehat, terus anaknya kok masih salah gitu. Sebenarnya cara orang tua menasehati supaya tadi ada empati, ada anti dari kekerasan, keterbukaan gitu, tuh sebenarnya ada tipsnya nggak sih? Kalau aku tuh biasanya ya memberikan advice gitu ya ke teman-teman orang tua pejuang ini, bahwa yang pertama ketika kita kasih nasihat sama anak, pastikan dulu kitanya settle nggak nih, settlenya apa, emosi kita, emosi kita oke nggak waktu itu, tenang nggak kita ya kan. Terus kemudian kadang-kadang waktu kita mau nasihatin anak, ada beberapa orang yang karena seringkali spontan marah-marah gitu ya, nasihat panjang dengan emosi negatif tuh kan justru jadi blocking ya ke mental anak. Itu scripting aja dulu, bikin skrip ya. Kamu ditulis. Jadi item apa aja yang mau didiskusikan sama anaknya. Karena seringkali ketika kita mencoba menasihati itu justru jadi luka buat si anak kan. Gitu. Karena kata-kata itu kan seringkali bisa menyakiti. Jadi kita anggap itu sebagai nasihat, ceramah, tapi di dalamnya itu banyak kata-kata yang melemahkan. Nah itu yang sebetulnya nggak boleh. Jadi kitanya enak dulu nggak, kita tenang dulu nggak, udah adem dulu nggak, terus kemudian waktunya pas nggak gitu. Nasehatin anak itu jangan di waktu-waktu yang memang dia misalnya lagi mau ujian atau ada hal-hal penting lah yang harus dia lakukan. Itu justru nanti membuat dia jadi nggak aman, nggak nyaman gitu ya. Jadi anak akan menerima lebih karena rasa yang ditinggalkan dibandingkan kontennya seringkali. Terus kemudian nasihat itu juga perlu untuk ditunjukkan dengan keteladanan orang tua. Kan seringkali gitu ya, nasehatin anak untuk ibadah. Tapi orang tua yang orang tuanya
ibadahnya bolong-bolong, nggak Hmm. tepat waktu juga. Gimana anaknya mau ngikutin Hmm. nasihatnya, jadinya nggak sinkron Hmm. gitu. Oke. Terus juga kan banyak bandingan di media sosial gitu ya. Betul. Sayangnya ini nggak bisa dihindari Nggak gitu. bisa, benar. Apa yang harus dipersiapkan jadi orang tua sih menghadapi itu? Karena memang kan anak-anak sekarang ini memang anak-anak yang hidupnya di era digital, Iya. anak-anak alfa, pasti sehari-hari terkontaminasi sama aktivitas itu. Nah, Mm-mm. yang pertama itu memang harus ada kesepakatan, karena kalau enggak anak-anak kan jadi bingung ya, artinya ini boleh nggak sih dipakai, terus durasinya seberapa lama, co-viewer, jadi orang tua harus jadi pendamping ya, Gitu ya. jadi mendampingi anak terutama yang masih di bawah 12 tahun ke bawah. Nah, tapi kalau udah gede-gede nih kayak anak saya nih 9 tahun udah nggak mau sih Iya, bareng memang udah nggak lagi. mau, betul. Tapi kita paling tidak kita menginformasikan literasinya. Oke. Jadi lebih kepada konten mana yang boleh dia lihat, Oke. terus kasih tahu kenapa dia belum boleh lihat. Ya misalnya kan kalau kita digitalisasi ada simbol-simbolnya ya, kalau 18 tahun plus-plus. Nah, Ya, PG-13 ya, misalnya. kakak sekarang umur berapa? Ya. Apakah sudah boleh? Jadi kalimat-kalimat reflektif. Terus kemudian juga yang penting adalah buat aturan bersama. Jadi harus sepakat dulu di rumah jam berapa saja boleh, di mana saja boleh. Jangan sampai kita lagi makan bareng nih, mungkin kita akhirnya main semua, misalnya gitu ya. Jadi sepakat kita makan tanpa gadget, itu juga kesepakatan. Terus kemudian kalau mau tidur, berhenti dulu ya sejam sebelumnya, itu juga kesepakatan. Terus kemudian bangun juga sih kepercayaan gitu. Jadi Balik-baliknya terasa. ya, jadi kalau anak sudah memang tiap hari pakai itu sebagai sarana pembelajaran, kita juga bangun kepercayaan, dia memanfaatkan itu untuk kegiatan belajar. Nah, kemudian kita feedback ke dia. Oke. Hari ini kakak ada kegiatan yang menggunakan internet, terus apa saja yang dilakukan gitu. Jadi memang harus seperti itu untuk hariannya, supaya mereka tahu bahwa mereka itu diawasi dan ditemani. Oke. Jadi nggak cuma diawasi aja, dikontrol aja, tapi ternyata ditemani juga dalam rangka penggunaan teknologi tadi. Gitu. Itu juga penting berarti ya. Betul. Memang kan sekarang nih banyak akhirnya media-media jadi sarana teman curhat nih Betul. buat anak-anak. Benar. Tapi saya juga sempat ngikutin Iya. yang ngomongin Betul. tentang ini gitu ya. Gimana ya kita nih zaman sekarang kita harus hati-hati ya. Betul. Kalau Iya. gimana nih teman curhat nih bisa di Iya, mana-mana nih kan bahaya betul, banget gitu. bahaya Zaman kita banget. dulu nggak ada Iya, nih, iya, nggak iya, ngalamin nih betul. situasi kayak gini nih. Teman curhat itu bisa jadi luka baru sebenarnya kalau kita salah milih teman. Ya, makanya kenapa ngajarin anak itu dari kecil pertama banget sebenarnya, sebelum dia cari teman curhat di luar, dia harus tahu rumah ini adalah tempat pulang paling aman untuk bercerita. Oke. Dia harus tahu mamanya, papanya adalah teman bercerita paling bisa dia percayai. Gitu, itu yang harus dilakukan pertama kali basic. Jadi artinya komunikasi sejak kecil itu harus terus kita lakukan, karena komunikasi itu adalah sebuah latihan kan. Jadi kalau dia lagi sedih, dia tahu ceritanya mesti ke siapa, ke mamanya, papanya, dan dia tahu orang tuanya itu nggak pernah hakimin dia, nge-label dia, melemahkan dia, itu yang penting. Lalu kemudian nanti dia udah akses nih ke sekolahan biasanya gitu ya. Anak harus diajarkan memang punya boundaries, batasan diri ya. Jadi mengajarkan dia kalau kamu rasanya tidak nyaman sama perlakuan temanmu, kamu perlu hindari dan berani bilang tidak. Nah, bilang tidak itu anak tuh bisa bilang tidak kalau di rumah dia sudah sering diajak berdiskusi. Jadi kalau anak bilang, "Ibu aku tidak mau." Ya tidak apa-apa. Kenapa tidak mau gitu. Biasanya Jadi dipaksa ya. iya, Akhirnya karena orang tua sendiri yang melanggar boundaries ya. iya, betul. Jadi kalau dia tidak mau ya tidak mau. Kenapa tidak mau? Kita harus respect. Aku tidak suka gitu kan. Nah, disitulah kita ngajarin dia bahwa ketika kamu bersuara tidak, itu tentang melindungi dirimu sendiri. I see. Gitu ya, itu dimulai dari rumah. Kalau dia nggak pernah terbiasa itu di luar dia Nggak bisa bingung. gitu juga ya. Gitu ya. Terus dia nggak bisa tahu, oh ini tuh bahaya loh gitu. Itu dia nggak bisa Nggak tahu. tahu ya? Iya, karena di rumah itu perlu diedukasi gitu. Terus kemudian cari temen yang memang dia tahu benar nggak akan meledek dia, menghakimi dia, ya kan. Ada lah ya anak-anak yang suka ngejek apa segala macam. Nah itu udah dia harus tahu itu red flags, dia harus hindari itu. Terus kemudian ajarkan dia untuk tidak menceritakan hal-hal yang terlalu pribadi gitu. Nah itu mulai
disuarakan dari rumah. Kita Hmm. bedakan mana yang hal pribadi, mana yang harus diceritakan, termasuk yang berhubungan dengan media digital. Mhm. Jangan sampai dia media sosial tuh untuk curhat Nah itu di banyak kan mana-mana. sekarang. Curhat sama AI juga Iya, kan gitu ya. Terus iya tuh. di status-status juga banyak karena mereka itu mencari validasi. Kenapa Ah, curhat? Cari pembenaran sebenarnya. bener. Membenarkan bahwa ini benar untuk dia lakukan. Nah, tapi kalau dia konteksnya pernah belajar di rumah bahwa mencurahkan perasaan pada orang yang tepat, dia nggak akan sepulgar itu untuk cerita kemana-mana atau mencari orang-orang di luar sana untuk mau mendengarkan cerita dia. Dan itu yang hal-hal Itu ya. spesifik. Karena ketika kita menceritakan sesuatu sama seseorang, kita tidak tahu bahwa cerita ini apakah aman sama dia atau Iya, tidak. betul. Nah, itulah yang nanti jadi luka baru kalau nanti cerita-cerita itu diceritakan lagi ke Iya, ke orang. orang lain. Akhirnya menyakiti dia. Betul. Dan plus satu lagi, selain kita mencari teman yang seperti tadi spesifikasinya, dia harus kita ajarkan jadi teman itu. Jadi teman yang baik itu. Oh. Jadi jangan kamu nyari teman yang A, B, C. Tapi kamu juga perlu jadi teman yang A, B, C itu. Teman yang bisa jaga Bener juga. boundary, teman yang punya empati, teman yang mau mendengarkan gitu. Jadi tidak menuntut dia memilih-milih, tapi dia juga jadi sosok itu gitu. Iya, iya. Yang harus Itu kita penting banget lakukan. sih. Betul. Kalau untuk perempuan ya, biasanya lebih mudah untuk terbuka nih ceritanya, Ya, karena biasanya benar. lebih talkatif gitu ya. Betul. Nah, untuk anak laki-laki gimana? Ya, memang kalau dari sisi perkembangannya anak perempuan lebih ekspresif rata-rata gitu ya, walaupun tidak semua, tapi Iya. kecenderungannya anak perempuan itu secara emosional dia lebih ekspresif lah. Apapun bentuk emosinya itu bisa dia sampaikan gitu ya. Nangis, kesel itu kelihatan jelas. Nah, anak laki-laki itu kebanyakan memang cenderung agak sedikit tertutup. Nah, kalau yang aku pahami ya Mbak Reza dari pengalaman juga, konteksnya kenapa seperti itu lebih kepada sosial sih, aspek sosial. Kenapa anak laki lebih banyak mendem? Karena budaya keluarganya requesting bahwa nangis itu nggak boleh. Ada anak laki-laki Sedih jangan itu nangis. cuman feminim. Jadi kayak sedih itu feminim anak perempuan. Nangis itu by gender ya cuman perempuan. Nah, itu yang akhirnya konteksnya salah. Maka banyak sekali kejadian di masa dia sudah dewasa, laki-laki yang seringkali tidak mampu regulate emosi dengan benar. Karena waktu kecil dia mendapatkan asuhan seperti itu bahwa laki-laki itu ya harus jagoan, kuat, nggak boleh nangis, ya kan, jangan terlalu soft. Akhirnya ketika dia dewasa, dia nggak bisa berempati sama situasi yang menuntut untuk soft gitu kan, empati Gitu gitu. ya. Sering dari kata-kata sesimpel kayak, Iya. "Ih, anak laki jagoannya jangan nangis," gitu ya. Sesimpel itu. gitu. Tapi Mbak Risa bayangin deh, sesimpel itu diulang satu hari satu kali 365 hari. Ya, akhirnya ya udah Iya, jadi gitu. Kali usia dia. Akhirnya pada saat dia remaja, dia oke, jagoan, gak boleh nangis ya. Jadi hal-hal yang lebih aspeknya kasar jadinya. Oke, tapi seringkali juga nih, ini kalau kita kan pengennya anak menyampaikan emosinya gitu ya. Di sekolah itu hal yang berbeda lagi nih. Ya. Justru anak seringkali malah suppress ya. Benar. Anak yang mengeluapkan emosi salah. Betul. Anak yang kelihatan menunjukkan atau cerita dia ada sesuatu yang salah, itu yang salah. Iya. Nurut aja diem di sekolah gitu. Betul. Nah, itu banyak sekali yang perlu diperbaiki sih dari sistem sosial ya menurutku, karena ya itu ketimpangan seperti itu. Kita di rumah sudah ngajarin A, tapi di sekolah ternyata B. Maka sih salah satunya yang penting banget adalah mencari sekolah yang value-nya sama kita. Jadi anak nggak mix gitu, nggak bingung. Oke. Dia mendapatkan ini dari sisi rumahnya begini, ketika dia dapetin itu di sekolah, tidak terjadi perbedaan yang signifikan dalam segi perlakuan. Makanya kenapa once anaknya sekolah formal gitu ya, di sekolah dasar, ya carilah yang value-nya mirip-mirip, nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral itu mirip sama apa yang kita yakini sebagai keluarga. Gitu. Jadi nyari sekolah bukan karena dekat rumah aja. Ya, dekat rumah iya, tapi kalau nggak cocok, nggak ya cocok nggak sama gimana value ya? kita nggak Iya, pas juga rasanya. Gitu. Bener. Memang di mana-mana kan udah jadi kayak budaya kita ngomong stop bullying gitu kan. Tapi sebenarnya akar dari ini semua kalau misalnya itu berasal dari keluarga, apa sih ininya guidance-nya nih di keluarga dulu nih supaya anak ya bener-bener stop bullying gitu di luar. Yang pertama sudah pasti ya orang tuanya tidak mempraktikkan
Iya, itu aktivitas tadi ya. Pokoknya jangan bullying. nunjukin ada bullying di rumah. Jadi jangan ya. Heeh. Terus kemudian perbanyak aktivitas kebersamaan yang saling support, yang ada teamwork Oh gitu gitu. ya. Misalnya beresin rumah bareng-bareng, nyuci mobil bareng-bareng ya. Oke. Itu Itu bagian pengaruh dari ya? itu mempengaruhi kualitas kebersamaan ini kan. Jadi ini kan kelompok sosial. Iya. Kalau dia aman di situ, emosi kolektif dalam keluarga itu positif. Oh, oke. Gitu. Terus kemudian kalau kita bicara sama anak-anak sering-sering diskusi tentang fenomena-fenomena sosial. Oh gitu, diajak Ya, ngomong nggak apa-apa diajak nih. ngobrol gitu ya. Ini ada cerita seperti ini ya di konteks usianya ya. Menurut kamu bagaimana? Atau kita bisa pakai buku-buku cerita ya. Ini untuk anak-anak di bawah 7 tahun ke bawah ya kan. Kalau yang sudah besar lebih banyak bisa kita sifatnya reflektif. Menurut kamu gimana Kak? Boleh tidak seperti itu Oke. ya. Terus kemudian aktivitas bersama sudah, terus validasi ya. Jadi sering-seringlah memvalidasi emosi anak. Sesering kita nanya soal tugas-tugas sekolahnya. Gitu ya. Iya, kita kebiasaan nanyanya PR-nya udah belum, udah kerjain belum, Ulangannya besok ada berapa? ujian apa gitu ya, ulangan ada berapa. Tapi jarang sering nanya gitu ya, kamu hari ini rasanya happy nggak? Mau cerita nggak kalau ada yang berat, bikin kamu sedih? Itu memproses sebenarnya bahwa emosi itu harus diakui keberadaannya. Nah itu dimulainya semua dari rumah ya. Terus kemudian ya kebersamaan-kebersamaan lain lah ya. Jadi kalau anak udah besar-besar, remaja-remaja biasanya kan waktunya udah masing-masing. Nah itu harus tetap ada waktu bersama. Dimana di situ dia mendapatkan kehangatan, kasih sayang, cinta. Nah itu adalah bekal dia nanti. Gitu. Terus sampai di tahap apa sih nih kita sebagai orang tua nih? Ini kayaknya saya butuh bantuan psikolog deh nih. Gitu. Itu kapan? Sampai ya red flags itu kelihatan ya. Jadi orang tua itu harus punya kepekaan terhadap perubahan perilaku anak. Jadi kalau dia melihat perilaku anak berubah cukup drastis, sementara dia udah coba nih ya. Misalnya kok dia jadi sedih ya akhir-akhir ini, kok sering murung ya. Terus orang tuanya kan mendekat ya, intervensi nih. Intervensi, kakak gimana, ibu lihat kamu sedih akhir-akhir ini, itu udah intervensi. Tapi kalau kita sudah coba bangun positivitas, nggak ada perubahan, artinya kita butuh treatment. Nah itu ya, Nah, itu konsultasi profesional. Karena bisa jadi memang ada sesuatu yang berat yang butuh dukungan dari profesional, entah itu bentuknya terapi, konseling, apapun yang bisa membantu dia tetap produktif gitu. Selama ini kan orang tua kalau ngelihat anak bermasalah nih, yang diterapi anaknya aja. Harusnya kan tadi kalau ngelihat kita dari pembahasan pertama tadi, jelas-jelas ini dari rumah. Iya, betul. Nggak sadar bahwa dirinya sendiri nih ternyata yang harus ikut ke terapi gitu betul, ya. Sejauh mana sih kita bisa menilai diri kita? Ini kayak saya nih yang butuh terapi. Tapi seringnya gitu sih, kalau misalnya pas udah counseling, pas udah di feedback gitu, terus orang tuanya baru dapat insight, kayaknya emang kita nih Mbak yang bermasalah ya, yang kayaknya harus berobat nih kita nih sebenarnya gitu kan, karena memang yang 24 jam 7 hari kan orang tua ya, jadi kalau anaknya pun harus ikut terapi kan seminggu ya paling cuma 2-3 kali kan, itu satu sesi juga terbatas waktunya, artinya pembekalan itu kita kasih orang tua. Nah sebelum orang tuanya bisa coaching membekali anaknya, dia harus beres dulu sama isunya. Karena seringkali gini Mbak Reza, dia marah sama anaknya, bentak-bentak anaknya. Ketika ditelusuri, ini sebenarnya kemarahan dia sama masa lalu dia, itu yang seringkali. Jadi dia ngewarisin kemarahan yang dia dapetin dari zaman dulu, kebetulan anaknya di situ. Dia marah-marah sama anaknya. Nah, itu awareness-nya harus tinggi. Terus kemudian harus reflektif juga, evaluasi. Jadi kayak kalau kita berpasangan, kita membicarakan tentang konteks kita sebagai pasangan, tapi kita bicara soal kita sebagai ayah dan ibu. Kita tuh udah gimana ya sama anak-anak. Nah itu penting banget. Dari refleksi itulah kita jadinya, oh iya ya kayaknya kita perlu bantuan deh. Untuk checking up bahwa kita tuh udah on track nih sebagai orang tua gitu. Itu kan harus mengalahkan ego yang luar tentunya. Biasa. Mostly orang tuh, emang kalau konsul ke psikolog ngapain sih gitu? Emang aku diapain nih gitu? Aku harus cerita, nggak tahu cerita apa. Kalau biasanya, iya kayak misalnya, nah sering banget juga yang mau ke psikolog, terus kemudian nggak jadi deh gitu ya, karena menganggap bahwa kan gue nggak bermasalah, kan aku biasa-biasa aja, gitu ya, baik-baik aja gitu ya. Nah makanya yang pertama harus dilakukan adalah
mindsetnya di reframing dulu, diganti bahwa saya ke psikolog ingin bertumbuh sebagai seorang ibu. Saya ke psikolog ingin belajar menjadi ibu yang lebih baik untuk anak saya, bukan anaknya orang gitu kan. Iya gitu ya. dong. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana caranya kita reflektif. Nah, lalu kemudian kalau mau ke psikolog atau mau konsultasi, itu di list aja yang selama ini jadi mungkin jadi concern kita. Kenapa anak saya begini, ya kan? Saya sudah nasihati dia seperti ini. Jadi di list down. Jadi pada saat bertemu, ketika ditanya, misalnya ibu ada keluhan apa, segala macam, dia bisa menceritakan itu. Karena dia sudah mencatat. Jadi memang sudah ada bekal catatan dulu, lebih baik seperti itu. Oke, ini by the way kalau buat yang mau nanya-nanya, Mbak Irma ini di klinik psikologi ruang tumbuh ya Iya, namanya kebetulan ya? aku punya klinik, mengelola klinik juga, jadi memberikan layanan psikologi, intervensi sama treatment-treatment. Jadi treatment apa aja juga Treatmentnya yang dilakukan? terapi-terapi, ya terapi buat anak, buat dewasa, buat keluarga, ya. Terus kalau ada coaching juga. Jadi intinya mulai dari preventif, intervensi sama treatment. Iya. Berarti nggak cuma Mbak yang sendiri dong pastinya? Kami ada sekitar 20-an psikolog Wah, klinis gitu yang siap oke. support buat teman-teman atau orang tua yang memang mungkin ingin lebih baik lah sebagai individu ya. Kalau individunya ini udah baik kan kita pasti Iya. akan lebih maksimal gitu Iya, untuk bisa iya. mendukung keluarga. Pengennya gitu. sih gitu ya Iya. kita semua ya. Kan pengen jadi ibu terbaik ya. Amin. Ini ada game sedikit Oke. ya yang membahas tentang kata-kata apa yang sebaiknya sudah tidak lagi nih digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak di rumah. Iya, Oke. Boleh silakan Mbak Ayang Irma. Apa saja kata-katanya? Oh langsung ya. Langsung. Oke, pertama hindari untuk menggunakan kalimat-kalimat yang merendahkan anak, contohnya bodoh. Ya, dengan intonasi yang negatif, ya kan, aura-aura yang emosi, ya, itu hindari. Udah ya. nggak boleh. Terus Oke. kemudian, kamu anak nakal, Kamu anak nakal. hindari juga. Kamu kok susah dibilangin, Itu juga nggak hindari boleh juga. ya. Pokoknya harus begini. Iya. Aku langsung ketawa. Ayo serius ini. Pokoknya itu kan ancaman. Karena tidak ada ruang negosiasi kan berarti. Iya, betul. Karena Emang pokoknya harus begitu. kan kadang-kadang harus begitu. Iya. Enggak ya? Oke. Pokoknya harus begini gitu ya. Itu Enggak juga ya? dihindari ya. Baiklah. Awas ya. Oh. Ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Itu juga harus Itu juga nggak dihindari. boleh. Sudah belajar kok nggak bisa-bisa sih. Nah, itu juga dihindari. Banyak sebenarnya Banyak banget konteksnya. ya. Cuman yang paling sering sih pokoknya itu. Iya sih. Ya pokoknya nurut ya. aja gitu. Pokoknya, apalagi kalau pokoknya itu dengan kita terasanya lebih dominan, iya, ya iya. kan. Terus emosinya tone-nya negatif, nah itu itu dah. udah mengancam lah. Terus kita tuh sering banget menginterogasi anak. Coba tadi kamu ngapain aja, gitu kan, ceritain. Tapi negatif gitu, jadi bukan. Udah nyarinya tuh yang negatif dulu Iya, mulainya gitu. kalau interogasi itu kan kayak kita lagi di pengadilan jadinya, di kantor polisi. Karena kan dia jadinya mungkin ini kok jadi sesuatu yang nggak nyaman ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kecil-kecil tapi kalau sering itu melukai. Gitu. Luka-luka kecil lama-lama menjadi besar. Setiap luka itu bisa diobati nggak sih? Bisa, sangat mungkin. Tapi usahakan jangan Jangan ada sampai luka ada baru. luka. Iya. Takut ada jaringan parut nanti ya. Betul, bekasnya kan, jadinya. bekasnya. Iya kan? Oke. Wah, ini seru banget ya. Dari tadi kita udah ngomongin macem-macem banget. Mulai dari kasus bullying dan ya jangan sampai ini terjadi ya di lingkungan kita semuanya, Lovely People. Dan tentunya sangat menginspiratif kita semua. Saya langsung habis ini pengen konsul. Ya. Pokoknya harus konsul. Iya. Oke, thank you so much ya Mbak Ayang Irma sudah datang ke sini, sudah ngobrol-ngobrol dan menginspirasi kita semua. Pokoknya stop bullying ya semua people dan thank you so much for watching. Dah.